Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukurillah. Pada maghrib ieu padarullah urang dikersakeun ku Allah tiasa tepung lawung patepang wajah deui dina enggoning milarian ridho sinareng maghfirah Allah Subhanahu wa taala ku perantawisan ngaos-ngaoskeun ayat-ayat Al-Qur'an. Supados teu nyang kolong kana waktos margi waktos kantun 40 menit deui urang ngaoskeun heula. Ayat 167 genep Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليكal masir. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah para bapak sadayana urang parantos ngaoskeun ayat. Sadayana ayeuna parantos memasuki hari katilu nya sasih Muharram dina taun Hijriah. Urang teh ayeuna aya dina taun baru 1447. Sakumaha urang emut kana pidawuh Allah dina Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tandur nafsun ma qaddamat ligad. Tes arabanya apa eta? Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah dan persiapkanlah amal-amal terbaikmu, diri-dirimu itu dengan amal-amal terbaikmu untuk maqdamat ligod, untuk hari besok. Godin teh besok, maksudnya besok teh sanes enjing, ayeuna Minggu enjing Senin, Selasa. God itu hari yang sebenarnya, nyata hari akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Wattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu maha khabir, maha tahu sedetil mungkin apa yang kalian lakukan. Jadi marilah kita bersama-sama memperbarui lah. Urang kedah langkung sae tibatan tahun kamari. Saur Sayyidina Umar bin Khattab, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa muflihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, mangga we tama kemarin teh. Hari Ahad ini, hari Minggu ini lebih baik dari hari Sabtu kemarin. Nanti hari Senin lebih baik dari dari Minggu. Bahwa muflihun itulah orang yang beruntung, kata Nabi. Wa man kana yaumuhu mislu min amsihi
Barang siapa yang hari ini dengan hari kemarin tesarua, tidak ada perubahan. Kedua ke masjid anger, kedua ngaji anger gitu. Tidak ada perubahan, ilmu anger tenambahan. Bahwa magbunun cek Nabi teh. Saur Sayyidina Umar bin Khattab. Maka dia itu adalah orang yang rugi. Jadi lamun anger itu berarti rugi gitu, rugi itu. Jika tukang dagang modal 1 juta, balik 1 juta, rugal tuh Pak. Rugi itu. Modalnya 1 juta, kembali 1 juta dia, berarti mana? Rugi. Tenaga, waktu, segala macam pasti rugi kalau tetap. Tapi harus ada lebihnya. Man kana yaumuhu syaron min amsihi bahwa maklunun. Barang siapa hari ini lebih buruk dari kemarin, itulah orang yang celaka secelaka-celakanya. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini memutan abdi gitu, mengingatkan diri sendiri. Sejauh mana persiapan kita itu untuk menjelang kematian kita, kehidupan akhirat kita, omongan terserpuhnya. Naon atunya kada dipersiapkan teh urang dak kitu we tipe kapoe teh. Naon lebihnya dari amal kita. Coba tingkatkeun namun urang sok naos di hiji masjid tambahan deui masjid nu sanes tambahan lebih dipadatkeun. Jadi supaya ada perubahan yang ke arah yang lebih baik gitu. Yang mudah-mudahan banyak. Soalnya kieu Pak, menurut pendapat abdi, sans pendapat abdinya pemahaman abdi yang dinukil dari Quran hadis bahwa manusia itu kalimat juga la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita itu tidak punya daya dan upaya, tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan untuk menjadi orang yang baik, yang terbaik, menjadi orang yang soleh, yang takwa. Tidak bisa, kita tidak punya kemampuan tanpa adanya inayah dan hidayah. Nah, hidayah dan inayah itulah yang kita harapkan dari Allah agar kita dengan mudah melaksanakan perintah Allah, karena memang tujuan kita itu pada dasarnya mudah. Tugas kita itu mudah. Apa? Taat gitu. Kan asul fil ibadati taatun, asal dari ibadah itu adalah taat. Ibadah canon taat. Kalau orang salat. Jadi samina wa ta'na kannya. Kalau kita sudah baca Al-Quran, kita mengucapkan Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na, ya Allah telah melihat, membaca, mendengar ayat-ayat ini. Wa ata'na, insya Allah saya akan taat, gitu kan. Taat kepada Allah itu, ya apapun yang diperintah Allah, kita amalkan sekemampuan kita, dan dilarang taat kepada selain Allah. Apabila yang ditaati selain Allah itu bertentangan dengan perintah Allah. Sebab kalau mentaati selain kepada Allah itu disebutnya bukan taat, tapi asok, maksiat disebut maksiat. Makanya dalam urusan goibah harus samina wa ata'na. Rek kahartos rek henteu agama mah ikuti. Tong jadi kendala orang bunga can kaharti ya mah tiba lagi can kaharti karena ayat ieu mah maknya ayat nitah nyandung can lain nya kan kalimatna nyandung perintah apa pankihu matobalakum minan nisa masna wasulah sawarubah para bapak gerak harawin ka istri di pikabogo panjen 1 2 3 atau 4 perintah itu teh. Nah, ari awewe teu meunang boga salaki leuwih ti hiji, tantong nepikeun ka aya pertanyaan gitu. Apapun yang digariskan dalam Al-Qur'an pasti benarnya, yakin meskipun bertentangan dengan akal kita. Karena pada hakikatnya bukan Al-Qur'an, bukan perintah Allah yang salah, pikiran kita yang salah. Nah, eta pola pikir seorang mukmin teh kedah kitu. Taat. Jadi itu sesah gitu. Adina yusrun, agama itu mudah.
Agama Islam itu mudah, pasti sesuai dengan kemampuan manusia. Hanya itulah bebarong-rongan. Aya setan teh ngagoda sareng jabina. Mengapa orang langsung gadi kabur saya fakot? Jadi ayat ini mengilustrasikan keadaan nanti di hari akhirat. Nasib orang-orang musyrik. Idtabara alladzina tabi'u minal ladzina taba'u, yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Kan satu acana ayat 165 ayat kalimat kima. Wa minan nasi, dan sebagian manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai perbandingan, ya, berarti musyrikin. Angdadan yuhibbunahum kahubillah, sampaikan mereka mencintai kepada bebandingan itu seperti mencintainya kepada Allah, yaitu orang musyrik. Waladina amanu asaduhu balillah, padahal orang-orang yang beriman lebih mencintainya kepada Allah itu. Walau yarul ladzina dzalamu, dan apabila melihat orang yang zalim itu idzyarawna adzab, di saat detik-detik melihat bagaimana api itu menyala-nyala sedang aktif menyiksa, annal quwata lillahi jami'a, di saat itu detik-detik itu orang-orang musyrik baru akan menyadari, aduh gedenya ya Allah salah aing teh baheula di dunia teh. Di saat itu akan mengakui keagungan Allah. Benar, berarti Allah lah yang maha kuasa. Allah lah satu-satunya Tuhan. Kaduhungan, penyesalan. Wa anna Allah syadidul azab. Mereka menyadari bahwa siksaan yang paling sadis, yang paling keras itu adalah siksaan Allah. Nah, di saat itu ittabaru alladzina tubi'ul ladzina taba'u, orang-orang itu melepaskan diri. Jadi misalnya kayak apa? Ini ayah ketua kelompok, ia pengikutnya. Contohnya nih, orang boga guru misalnya. Guru tekan ayah nuki apa? Dan Islam guru yang dikultuskan, deh pasti bener ahli surga guru abdi mah. Kan tidak boleh kan menurut tauhid mah. Karena yang maksum itu hanya Rasul. Setingkat imam mazhab wae nu opat atau para sahabat Nabi tidak dimaksum. Yang dimaksum hanya satu-satunya manusia di dunia, hanya Nabi Muhammad SAW. Dimaksum itu artinya tidak mungkin salah gitu. Dari ucapan, dari tindakan, tidak mungkin. Pasti benar Nabi itu. Karena apabila mau salah juga sebelum melakukan kesalahan ditegur ke malaikat Jibril. Selain itu tidak ada jaminan. Nah, makanya kita punya guru itu hanya sebatas kita belajar dan menjadikan sumber rujukan kita, sumber ilmu kita. Jangan taklid buta. Taklid buta itu agak tuturkan kuma guru. Biar aku guru salah. Nah, itu berarti disejajarkan guru dengan Rasul. Nah, orang yang dimaksud di sini orang-orang musyrik, hitobnya. Orang-orang musyrik itu tidak mengambil pusing, tidak mau tahu, yang penting guruna kudu kitu. Cek guruna kudu kitu. Dari kalau Allah kene cenah nyembah mah ngan urang teh kan kudu boga wasilah. Tawasulna ka ieu rupa-rupa lah. Ka keris teh, ka patung teh. Jadi urang teh nyembah mah ka Allah ngan pake pelantara. Nah, yang pelantara antara dirinya dengan Allah disebut angdadan, pelantara. Cenapan urang teh ngalabuah ge kudu make pangajul, pakai gantar, ulah disarwakeun atuh Pak. Makanya kalau disarwakeun gantar. Memang ada di dalam Al-Qur'an, wabtagu ilaihil wasilah. Carilah oleh kalian wasilah. Wasilah itu gantar untuk menyampaikan antara kita dengan Allah. Cari, kata Allah teh. Tapi bukan berarti mencari kepada yang andada tadi. Yang dimaksudnya cari di dalam syariat yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Misalnya orang ngedoa, iya, ka Allah teh, ka Allah pakai pelantara, naon sholat tahajud, saum,
gitu kan, baca Quran atau bersedekah. Lobakeun sedekah, ya Allah sembuhkanlah penyakit saya. Bari ngadoa teh, bari cari wasilah apa? Banyakan sedekah, karena sedekah itu bisa merubah nasib, bisa menyembuhkan penyakit. Dan itu sudah terbukti dan ada dalil. Loba sedekah we ke para miskin. Bari urang ngadoa, bari berobat. Bisa jadi yang seharusnya bahkan seharusnya mati gitunya istilahnya. Jadi henteu. Karena Allah itu Maha Kuasa kan. Itu wasilah-wasilah itu maksudnya, bukan harus mencari angdat-angdat. Nah, angdat-angdat itu yang menjadi ikutan mereka. Guru-guru spiritual yang dianggap kultus, memiliki bisa menerima wahyu dan sebagainya gitu lainnya. Sampaikan kan jika kuda gini, kuda cucupan ceulina teh, panonna ditutupan. Hanya bisa melihat ke arah depan, tidak mau mendengar kiri kanan. Nah itu sebutnya kan, itu disebutnya teh qaswah qulubuhum. Disebutnya teh seorang muslim yang yang tertutup, yang keras hati. Jangan orang teh kedah terbuka pikiran hati untuk menerima kebenaran dari manapun. Meskipun kita sudah punya guru itu hanya sumber kita nanya kepada guru. Banyak jangan dijadikan kultus. Tah engke di akhirat yang dijadikan kultus teh manehna oge teu bisa nulungan dirina. Salah aing teh ngajarkeun ka murid teh, ngajarkeun ka pengikut teh. Geuning ternyata ieu teh salah, syirik, musyrik. Bisa henteu nyalametkeun ka anak buahna? Bisa enggak menyelamatkan pengikutnya? Boro-boro bisa menyelamatkan pengikutnya, dirinya sendiri tabaroa, melepaskan itu tanggung jawab urang mah cek boro-boro bisa nyelamatkan marane. Urang oge cenah cilaka. Kan ada sebagian yang gitu, Pak. Sampai kan ada salah satu muridnya yang meninggal dunia di kuburan. Abi meninggal kieu. Waktu pun adi pun bojo maut dikuburkan di Ciguanewa teh. Nya sok ngaos kanu kali itulah. Pas di kuburan sila si ajengan. Sampaikeun ka cenah Ijroil malaikat munkar dan nakir. Catet ieu murid kuring tong kumawan ieu. Mungkin lamun cenah di neraka asup ka neraka disalametkeun ku kuring. Karena sorban kuring nararangkel. Astagfirullah. Sampai aya keyakinan juga gitu. Di urang aya keneh naudzubillah min dzalik urang ulah sampai tah anu kader itu teh memberikan jaminan-jaminan gitu nanti di akhirat tabbaro alladzina tubi'u. Bapak sendiri tentang jawab. Atuh kumaha cenah? Kasaha cenah saya mencari boro-boro minta syafaat ka Nabi. Guru nanya geus teu bisa nulungan. Wa ra'awul azab, di saat-saat mereka tidak ada lagi harapan kecuali menghadapi azab. Karena orang musyrik itu Pak tidak ada celah kemungkinan untuk diringankan siksanya. Diampuni pun tidak. Kan surat An-Nisa jelas 48 untuk telepatnya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak mungkin akan mengampuni dosa musyrik. Dan Allah ada celah untuk mengampuni dosa selain musyrik. Ada kemungkinan mengampuni dosa-dosa selain musyrik. Dina surat An-Najmi ayat ayatnya disebutkan bahwa alladzina orang-orang yang menjauhi dosa-dosa yang besar termasuk syirik, musyrik dan fahisyah, dosa-dosa fahisyah, Allah tidak akan mengampuninya. Ilal amama, kecuali dosa-dosa yang amama, yang kecil, yang sulit dihindarkan. Model orang tekannya Pak, ayah goreng adat teh hesek ngarobah adat teh.
Tapi lain keluar tina hati sanubari geus karakter gitu. Kan judes teh kengeng banyak, tapi da geus karakter gitu. Hese. Tapi anjeunna seueur istighfar, ada kemungkinan diampuni. Dosa-dosa yang kecil bisa dieliminir. Ku baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, biasa. Salat oge, salat kan tiasa ngahapus dosa-dosa anu haralit gitu. Tiasa dihapus. Jadi jangan khawatir meskipun aku mah urang teh cenah hese nya ninggalkeun dosa teh keun anu haralit mah. Berjuang we. Karena kita sudah punya media untuk menghapus dosa-dosa kecil. Salat 5 waktu ya kan. Siasin saja wudu, terus takbir menghadap kiblat, salat, kalawan salatna husu bener. Kecuali ketika dia usai salat bersih semua dosa-dosanya. Aja mana dosa ageng ya dengan catatan daya musyrik. Musyrik salamet dosana. Fahisyah salamet, jinah tara, judi tara, mabok tara. Tapi dosa nu haralit tiasa dihapus ku zikir-zikir subhanallah, subhanallah, tiap sholat 5 kali. Ku sholat biasa dihapus, insya Allah kan. Insya Allah. Jadi sing optimis orang mabok ke neraka ini entong. Orang mah pasrahkeun ka Allah. Yang penting Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sing diijabah Pak. Nya. Sing diijabahkeun da urang teh lain teu hayang pinter, teu hoyong jiga para sahabat, jiga para ulama, boh ilmu, boh amal, sanes teu hoyong. Hoyong mah hoyong kumaha teu da komo urang teh geus kepala bengep mah nya. Hotel beumi teh rada hese gitu waktu teh. Nah, di saat itu waqat taat bihimul asbab, putus segala asbab. Naon sebab asbab teh, Bang? Yang disebut asbab itu adalah kan asbab teh jadi jamaknya dari sabab, disebut asbab, sebab. Koneksi, Pak. Dimaksud diri mah koneksi yang memungkinkan bisa menolong dirinya. Asbab teh. Misalnya baheula da pernah abi kenal sareng ajengan itu nu soleh manehna mah ka surga mek minta tulung moal bisa teu aya akses. Ada teh kan boga dulur soleh minta tulung teu bisa. Jadi dosa musyrik mah waqat ta'ati bihimul asbab, putus koneksi dari yang kemungkinan bisa menyelamatkan. Tinggal naon atuh kaduhung tanpa tungtung hanya kal teu kawadahan cenah cekel. Ai kaduhung tanpa tungtung penyesalan yang tidak pernah selesai. Paning kholidina piha selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Nabi saur Nabi aqyasun nas man dana nafsahu. Orang yang cerdas, yang brilian, yang smart itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya. Wa istidada li amali badal maut, dan orang yang pandai mempersiapkan bekal untuk setelah kematian. Wal azizu, orang yang bodoh celeupeng, orang yang nya gitulah bloon, adalah orang yang mengikuti hawa nafsu. Naon yang diinginkan oleh nafsunya diikuti. Tidak peduli apakah ini halal, haram. Itu dah orang sebodoh-bodohnya manusia. Sebodoh-bodoh manusia. Ai di dunia makan orang teh sadar Pak. Orang teh canapan ayeuna teh geus umur teh geus 50, 40 kudu mempersiapkan pembekalan untuk di masa depan. Bisi orang panjang umur, ngalaman pikun, orang teh kudu boga saldo di bank. Bisi gering dipersiapkan banyak. Mawi kan di instansi di pabrik aya nu sebat pensiun. Ari pensiun teh kan duit orang-orang kene banyak. Uang kita juga, gaji kita yang dikumpulkan di perusahaan, di instansi kemudian disicil tiap bulan. Ari Pak Haji mah meureun digeblokeun sekaligus setiap bulan. Itu kan buat persiapan kita di masa tua. Sejauh mana persiapan kita di akhirat? Tadi akhirat mah aku mangkewe.
Tak eta jadi harta teh cepet di dunia buku atau disisihkan di akhirat. Nah, akibatnya itu waqatatil wa taqatta'at bihimul asbab naudzubillahi min dzalik. Ayat 167 wa qala alladzina taba'u law anna lana qaratan fanattabaru'a minhum. Dan mereka berkata pengikut-pengikutnya sebelum masuk neraka maksudnya, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Jadi omongan tanpa makna. Karena senang kieu. Nyawa-nyawa kieu mah baheula teh urang teh kaluar cenah. Mau jadi pengikut manehna kaluar nanti jika manehna melepaskan diri ka urang. Penyesalan. Nyana-nyana kitu mah moal nuturkeun si eta cenah baheula teh nya. Nah, makanya kita tetap kita harus farudduhu ilallah wa rasulih di dalam akidah, ibadah apapun. Kita jangan taklid buta, jangan mengikuti mazhab-mazhab. Kembali ada kepada Quran dan sunnah. Jaminan. Al-Quran memberikan jaminan, hadis sahih memberikan jaminan, manusia tidak ada jaminan. Harus Pak, harus tuh. Nah, jadi faruddu ilallah. Man amala amila alaihi Man amala amila laisa alaihi amruna wa huwa raddun. Barang siapa yang beramal tanpa ada perintah dari Allah, tanpa contoh Rasul, raddun, ditolak rugi gitu. Mending ditolak hungkul. Mendilepatkeun kumaha. Tah, ucapan-ucapan maranehna cenah mun urang balik deui ka dunya bisa direwinder gitu, bisa balik deui ka dunya. Urang mah cenah moal nuturkeun si eta. Kama tabara'u minna seperti manehna ninggalkeun urang ayeuna. Ditinggalkeun urang mah. Kadzalika yurihumullahu a'maluhum. Seperti itulah Allah memperlihatkan kepada mereka amal-amal mereka hasarotin sebuah penyesalan. Tuh cenah. Kumaha teu kumaha wayahna we. Wa mahum bi kharijina minan nar, dan mereka tidak bisa membebaskan diri keluar dari azab yang sudah dipersiapkan. Wah, geus usaha mencari keselamatan tidak bisa. Boro-boro di akhirat di dunia ke Israel ayeuna digempur ku Iran panya. Keureun mudah-mudahan beak Israel teh jahat pisan sakitu digempur anggar we nu maot mah di Gaza teras-terasannya da cek Iran teh kudu beak cenah tu Israel mah urang teh nya kitu pun dina Al-Qur'an diuningakeun kumaha kalimat Allah yang menghancurkan mereka dengan tangan-tangan yang dipercayakan oleh Allah. Bukan mereka yang menghancurkan, tapi Allah yang menghancurkan. Memakai tangan-tangan Iran. Dan kemudian ditungguan ku Allah teh caricing wae Arab Saudi caricing, Turki cara ricing urangnya. Indonesia komo kemudian nyake mayoritas Islamna. Sararieun baru-baru mikiran mantuan Gaza kemudian urang ge ripu wae koruptor teu angeus-angeus. Nah, jadi bisa jadi gitu, bisa jadi kalau kita kembali kepada Al-Quran, Allah itu akan menghancurkan orang Zionis Israel menggunakan tangan-tangan orang Iran yang notabene akidahnya Syiah. Jadi kerame di medsos paeuna. Pelik, Ustadz Pelik kan? Pelik Sotea kan, wah cenah tong itu Syiah. Maksudnya teh kieu, kita jangan tiba-tiba menyanjung-nyanjung Syiahnya gitu. Tetap Syiah mah bukan Ahlus Sunnah gitu. Kita makan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iran itu Syiah. Tetap kita ada jarak tentang akidah, tentang ketauhidan. Tapi kita meyakini bahwa inilah pertolongan Allah mungkin melalui tangan-tangan orang-orang Syiah atau orang Iran. Karena bonganna urang cari ting wae. Harusnya orang-orang Ahlus Sunnah anu ngancurkeun Yahudi teh karena musuh-musuh orang-orang Islam Yahudi dari sejak dahulu
Mungkin itu meureun adi mah pemikiran abdi. Didasarkan kepada ayat Al-Qur'an yang menyatakan Allah lah yang membinasakan orang-orang Quraisy, kafir Quraisy waktu itu melalui tangan-tangan orang-orang Islam waktu itu. Jadi hancurnya orang kafir waktu peperangan Nabi teh kami Allah yang mengalahkan, bukan kalian, tapi menggunakan tangan-tangan orang-orang beriman. 1000 kafir bari senjatana bararagus ngalawan 300 orang. Orang Islam nah bisa eleh, tah gitu. Allah menyatakan, akulah yang menghancurkan mereka, bukan kalian, tetapi menggunakan tangan-tangan orang yang beriman. Ayeuna ge digana kitu. Mudah-mudahan hancur dengan Amerikana. Wa qala alladziina udah itu atas etanya ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai orang beriman, nah ieu terus benten di ieu na maksudna orang-orang yang beriman makanlah kalian. Ari tuang teh diparentah Pak berartinya dari kulu dia teh fil amr kulu makanlah kalian. Pangnikmat-nikmatan parentah Allah mah iya Pak, parentah kawin sareng tuangnya. Pankihu matobalakum minan nisa karawin ku anjeun awewe anu garilis cek urang teh teu dipiwarang ku Allah ge. Adi mah eudeuh cenah. Makanlah oleh kalian. Geus gerada lahar maraneh jeung ngarinum kan gitu. Teu dipiwarang ge Allah, adi mah tuang, adi lapar mah. Gitu. Tapi nah bet Allah marintahkeun tuang, padahal tuang teh makan itu adalah garizah kita, kebutuhan kita. Berarti yang dimaksud bukan perintah makannya, tapi perintah mimma fil ardi halalan thayyiban. Dalahar ku aranjeun teh hiji anu halal, dua anu thayyib. Berarti sanes miwarang tuang wungkul, miwarang tuangna anu halal bari thayyib. Anu halal dan hukumannya digaris. Makanan yang halal dan yang haram banyak mana, Pak? Banyak yang halal, banyak yang haram. Banyak yang haram ya? Banyak yang halal. Jadi seluruh makanan halal kecuali yang diharamkan. Tidak seluruh makanan haram kecuali yang dihalalkan. Kenapa? Karena terlalu banyak yang halal daripada yang haram. Yang diharamkan itu sedikit. Yang diharamkan itu sedikit, yang banyak yang dihalalkan. Kumaha itu carana? Cari dalil yang mengharamkan. Apabila sudah diharamkan, jangan. Karena kita memakan barang yang haram itu, Allah tidak rugi. Yang rugi kita. Di samping Allah akan menyiksanya. Kedua, kenapa Allah menyiksa? Nah, gitu. Kenapa Allah menyiksa kepada orang yang melakukan perkara yang haram? Karena dirinya sudah dijatuhkan, kehormatan dirinya sudah dijatuhkan. Maka haram apa? Harusnya kan terhormat. Masjidil Haram, Masjidil Haramnya, nah disebut Masjidil Haram Pak. Masjid yang terhormat, sanes haram gitu masjidnya. Sanes masjid yang terhormat disebut Masjidil Haram. Nah, kenapa diharamkan minuman keras? Karena di saat kita meminum minuman keras, di saat itu kita sedang merusak kehormatan kita. Nah, orang yang kehormatannya rusak layak disiksa ke Allah sebab tidak punya kehormatan gitu. Nah, oleh karena itu, ini kasih sayang Allah, makanlah yang halal yang satu. Apakah semua yang halal itu pasti thayyib? Ente, Pak. Tidak kan? Ada yang halal tapi ente thayyib. Urang meser gepuk, murah kesusukan. Jadi haram tuh, Pak. Ente, tetap halal, ngan tidak thayyib. Alias teu bersih, teu bagus. Jadi kita beli makanan di Indomaret halal, tapi geus expire, geus kadaluarsa, haram teu, Pak? Henteu, tapi teu thayyib. Indomie ini sudah 2 bulan yang lalu, jadi haram. Tidak, tetap halal, cuman tidak thayyib. Kalau memakan makanan yang tidak thayyib, dosa henteu. Dosa kan tidak boleh ngan nilainya beda dengan haram.
Yang tidak thayyib mah akan dibalas ketika di dunia, nyaeta penyakit. Makanan-makanan yang sudah kadaluarsa mah kita sendiri akan merasakan akibatnya karena ada kuman-kuman gitulah kurang lebih. Wala tatabi'u khutuwati syaitan, janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Langkah-langkah setan itu artinya perbuatan yang diharewoskeun, yang dibisikkan oleh setan, yang biasanya sok membisikkan kan hati urang. Ketika kita ingin melakukan keburukan, kejahatan, cepat-cepat naudzubillahi min zalik, ya Allah jauhkanlah aku dari perbuatan ini. Kenapa? Karena makhluk yang namanya setan itu sudah dinyatakan oleh Allah satu-satunya makhluk sebagai musuh manusia. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan musuh. Jadi orang jangan suka bersahabat dengan setan. Setan itu musuh orang. Demikian para bapak, karena waktunya sudah tidak ada lagi, kita pungkas dengan doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.